Dan saya banyak mewawancarai orang veteran ya, veteran angkatan 45 yang selamat dalam peperangan. Dia dari Kesatuan Siliwangi, bahkan saat ketemu beliau ini, saya lupa ya Allah, beliau masih sehat, bahkan beliau masih mencontohkan beberapa gerakan bela diri ya, badan itu. Saya tanya, Mbah, kok panjenengan bisa selamat? Padahal panjenengan ada di garis depan ketika pertempuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Falyakul khairon aw liyasmut. Berkatalah yang baik-baik saja atau mending no comment saja. Karena hashtag kita para pendoa adalah ngobrol juga ibadah. Ngobrol juga yang mudah-mudahan kecatat ibadah. Kali ini kita kedatangan kita yang nyamperin. Nama beliau adalah Gus Ustadz apalagi tuh, banyak sekali lah. Namanya Gus Ali. Gondrong tah? Pakai gondrong nggak? Nggak usah, nanti saru sama yang ada gondrongnya juga, walaupun rambut saya juga gondrong. Nama lengkap saya Muhammad Ali Rahman. Amin, alhamdulillah. Terima kasih nih, sama-sama Ustadz Rofi Ali Rahman telah bersedia gitu diajak ngobrol di channel Baitul Ahad bersama sahabat-sahabat para pendoa ini. Sibuk apa nih sekarang? Sibuk enggak sih, ya cuman mondar-mandir aja, sesibuk-sibuknya mondar-mandir kan masih corona itu, masih corona kan. Ya. Mondar-mandirnya setiap seseorang itu pasti berbeda ya. Mondar-mandir tukang dagang pasti menjajakan dagangannya nih. Kalau Ustadz Ali punya spesifikasi sendiri, berarti ujag-ajignya itu ya mempunyai nilai tersendiri. Amin. Yang insya Allah dicatat sebagai ibadah. Amin. Ustadz Ali, sebelum kita mulai, saya punya rapid test nih. 5 pertanyaan, jawab dengan singkat. Wah, jangan sampai swab test loh, nanti reaktif. Wartawan atau sastrawan? Ya mungkin lebih tepat wartawan kali ya, karena wartawan itu kan tukang pewarta, kayak disampaikan juga wartawan kan, wartawan yang banyak wartanya. Hartawan yang banyak hartanya, wanitawan yang banyak wanitanya, kan gitu. Berarti sampean juga wartawan karena setiap hari memberikan warta kepada sahabat Baitul Ahad. Subhanallah. Yang kedua, keluarga atau sahabat? Ya keluarga dong. Oke. Karena keluarga bisa menjadi sahabat. Alhamdulillahirobbilalamin. Silaturahim atau disilaturahimi? Dua-duanya. Subhanallah, satu dari yang dua itu satu yang paling. Ya tentu yang silaturahim. Alhamdulillah. Serius atau bercanda? Yang kedua, bercanda. Iya. Doa terakhir, doa minta ampun atau doa minta rezeki? Minta ampun. Alhamdulillahirobbilalamin. Lu yang banyak dosanya kan. Setuju. Iya. Kalau minta rezeki biasanya juga diawali dengan istighfar kan. Setuju. Semua doa-doa untuk penarik rezeki biasanya diawali dengan istighfar. Allahu Akbar. Kalau kita minta doa ampun, pasti rezeki mengikuti. Kata kiai begitu kan. Kata kiai begitu. Kiai kata hadis kan gitu. Saya mau bilang kata hadis terlalu jauh gitu, mending kata kiai. Benar. Sebelum kita masuk ke pembahasan Baitul Ahad, sebentar lagi 17 Agustus nih. Iya. Ada komentarnya nggak nih tentang 17 Agustus tahun 2020 yang fenomenanya sedang terjadi wabah di seluruh dunia, bahkan belum berakhir. Wabah penyakit COVID-nya. Pagebluk kalau kata orang Jawa. Ya, di momen 17 Agustus mudah-mudahan kembali merdeka bangsa Indonesia dari serangan COVID-19 atau 19 kata orang Madura ya. Kata orang Madura 19 itu 19. Orang Madura yang ke barat, yang ke Inggris. Bukan, itu aslinya bahasa Madura. Orang Inggris nyerap ke bahasa Madura. Oh gitu. Harus dibalik dong. Masa kita nyerap orang luar. Setuju. Nggak sekali-kali kita tuh membesarkan bangsa kita nih momentum 17 Agustus ya. Nih begini Ustaz, kembali 17 ada teman. Indonesia tuh gimana bisa maju kata, kenapa?
kita dijajah sama Belanda itu bisa bertahan 350 tahun. Itu gara-gara kita ini senang diadu domba, maka Belanda bertahan di sini. Saya nggak setuju dengan itu. Saya balik. Indonesia dijajah sampai ratusan tahun tapi bisa merdeka. Saya balik begitu dong. Jadi walaupun diadu domba sampai ratusan tahun tapi masih bisa merdeka, itulah Indonesia. Jangan dibalik. Setuju. Untuk membangkitkan karakteristik kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa Garuda. Jangan dijadikan bangsa emprit gitu kan. Berangkat dari situ Pak Haji. Channel Baitul Ahad itu konsentrasinya membahas tentang doa. Menurut Pak Haji sendiri, doa itu apa sih? Mohon ibadah kan. Itu kata Rasul. Lah iya, karena aku niru, karena aku umat Rasul. Masa nggak boleh niru gitu kan? Muhul ibadah tuh katanya. Setuju. Berarti jadi gini panjenengan ngutip Rasul. Ya kali-kali kalau tadi kan ngutip kiai, kali-kali bisa Rasul. langsung lah gitu. Kan tadi sudah melampaui kiai dulu, sekarang seolah-olah lah saya ngutip Rasul gitu. Oke. Setelah mengutip dari beberapa hadis-hadis Nabi, teori-teori tentang doa dari para ulama, otomatis dong dari perjalanan hidup panjenengan akhirnya mendapat kesimpulan awal lah tentang sebuah doa gitu. Iya, kalau Rasul sudah mengatakan seperti itu, kita sebagai umat Rasul sudah harus meyakini kan. Dan apa manfaat doa tentu semua orang sudah merasakan, walaupun mungkin konteks dan cara berbeda. Saya kecilnya dulu, ini cerita kaitannya doa yang paling manjur yang saya rasakan dan mungkin bersifat seketika adalah doa ibu. Ini boleh cerita ya, saya lupa tahun berapa ketika saya di Jakarta. Saya kerja apa aja, nguli apa aja lah. Yang penting saya bisa mengirimin duit ke orang tua, ke ibu ya, ke ibu. Karena saya waktu di pesantren itu pernah juga ke Jakarta tuh sampai 9 bulan ya. Dan dalam waktu 9 bulan itu saya kerja apa aja yang bisa saya kerjakan. Sabutan gitu. Iya, untuk mengirim uang ke orang tua, kemudian pulang lagi mondok sebentar, balik lagi ke Jakarta. Selama 2 tahun di Jakarta saya tidak kerja, saya ingin cari pengalaman muter-muter. Akhirnya saya bekerja di sebuah majalah gitu. Kaitannya dengan doa, setelah saya kerja di majalah tahun 2001-2003 itu vakum saya. Menjelang 2004, padahal tahun 2003 itu saya buat sampel program yang nanti akhirnya menjadi Pemburu Hantu. Saya buat program dengan teman-teman Baru Production pada saat itu. Mentok mas, Ustadz, mentok. Saya ketemu dengan seorang Ustadz, pulang dulu mas, minta doa orang tua. Caranya gini gitulah. Saya tambahin cara itu. Ini mungkin bisa diikuti, saya nggak tahu musyrik apa tidak, tapi bagi saya itu barokah. Saya pulang ke rumah ke Madura ya. Saya minta doa ke ibu saya, tapi sebelum ibu mendoakan, saya cuci kaki ibu saya minum. Terus saya minta didoakan ibu saya. Mudah-mudahan saya mendapatkan jalan yang terang dalam usaha saya. Karena pada waktu itu saya sebagai penulis ingin tulisan saya masuk di TV gitu. Mungkin satu kebanggaan. Kedua, dengan dapat seperti itu otomatis saya dapat duit gitu. Saya jujur lah gitu. Gulanya itu ya jujur di duit lah. Jujur duit lah gitu. Artinya apa? Benar, pertama karya kita biar terpublish, diakui, dihargai gitu, kemudian ya otomatis dapat honor kan begitu. Alhasil dari doa ibu saya tidak lama kembali ke Jakarta, program saya berjalan. Alhamdulillah. Itu artinya kekuatan doa kan, walaupun mungkin wasilahnya dari orang tua. Allahu Akbar. Itu sekaligus pertanyaan yang berikutnya, punya pengalaman nggak itu pengalaman atau ada lagi pengalaman hebat tentang sebuah doa? Banyak sih, banyak. Ada yang bisa di-share satu? Ini kaitan dengan doa munajat ya. Ini saya tidak pernah cerita di majelis munajat sendiri. Kapan waktu tidak lama, sekitar ya bulan-bulan ini. Bukan masa corona bulan Maret jelang akhir. Saya ada di sebuah daerah di Jawa Tengah. Dan saya dibilang sama teman saya mau diajak ke rumah temennya di daerah Jawa Tengah itu juga, yang mana dia mendapatkan musibah kehilangan barang. Barang itu punya orang yang dia harus antar. Karena barang yang harus diantar itu ternyata hilang, maka kan tidak bisa diantar kan? Hilangnya di mana tidak tahu. Tapi diperkirakan daerah ABCD gitu. Akhirnya teman saya ini bawa ke rumah temannya, menceritakan hal itu ke saya. Karena apa? Dituntut sama pemilik barang.
kalau kamu tidak mendapatkan barang itu, maka kamu harus mengganti sekian juta gitu. Dan orang ini pucat lah sampai 1 minggu. Dia tidak berani bercerita kepada orang tuanya, ya mohon maaf orang tuanya sederhana, ya tidak miskin tapi sederhana, tapi untuk mengganti uang sebanyak itu dia tidak mungkin. Gitu ya. Akhirnya saya ngajak sholat maghrib, tapi sholat maghrib saya ajak doa. Yang saya baca salah satu doa dalam kitab munajat ya, susunan Syarif. Saya baca doa itu kalau tidak salah saya ulangi 3 kali dengan tawasul kepada kiai dan juga kepada para ulama, termasuk saya tidak tahu ulama di tempat itu, saya sebut aja lah ulama yang di sini gitu. Dan saya tidak cerita ke temen ini kalau saya sedang mendoakan dia gitu. Udah habis itu saya ngopi makan, terus dari sana kita lewat arah Jogja, mau ke rumah seseorang gitu kan, pindah tempat lah gitu. Habis maghrib jelang isya itu pindah lagi dari rumah yang kehilangan tadi ke rumah orang lain gitu. Baru masuk ke rumah orang itu telepon. Orang tadi itu telepon ke teman saya yang telepon bahwa mengatakan terima kasih bahwa barang itu ditemukan orang, lalu orang itu nelpon ke saya. Karena ini kan perusahaan ya, sehingga ada nama telepon, ada nomor kontaknya itu. Dari nomor kontak itu kan ke kantor, dari kantor dikasih nomornya orang yang mengantar tadi. Artinya disitulah keajaiban sebuah doa yang sungguh sangat tidak masuk akal, tapi faktanya itu terjadi. Akal saya awal itu saya ingin menghubungi beberapa teman karena barang yang hilang itu berasal dari Jakarta, hilangnya di Jawa Tengah. Saya waktu itu berencana menghubungi teman saya di kepolisian gitu untuk membantu surat kehilangan atau apalah gitu, untuk mempermudah itu pakai nalar saya gitu. Tetapi Allah kabulkan sebelum yang kedua, plan yang kedua dilakukan dengan doa yang pertama tadi itu. Doanya apa ya, baca aja lah seluruh kitab munajat. Itu selang beberapa jam berarti ya? Iya, nggak sampai 1 jam. Nggak sampai 1 jam. Tapi ya bukan saya lah ya, bukan saya, mungkin orang itu aminnya bener mungkin ya. Saya hanya mendoakan gitu. Dan tapi saya tidak bilang, mungkin ketika dia amin itu kan habis sholat berjamaah ya, mungkin pas nancep di hatinya Allah kabul, nggak sampai 1 jam. Setuju. Allahu Akbar. Dan kalau nggak salah ada hadis Nabi Muhammad SAW, tapi saya nggak akan bacakan. Para sahabat berdoa cari sendiri biar buka kitab. bukan. Salah satu doa yang mustajab itu salah satunya mendoakan orang lain, orang yang didoakan itu tidak mengetahui. Mungkin itu. Mungkin ya. Ditambah lagi dengan ayat Allah yang dibacain. Allahu Akbar. Dan sampai sekarang saya tidak mengatakan kalau waktu itu saya mendoakan dia. Ini cerita begini, ini kan sudah lepas ya, mudah-mudahan tidak jadi ria ya. Saya takut ria dan saya tidak cerita baru kali ini karena sampai minta contoh. Maka saya contohkan ini, mudah-mudahan ini menjadi syiar, bukan saya sok-sokan ya. Mudah-mudahan menjadi motivasi bahwa kita mendoakan orang sesungguh-sungguhnya, dan kebetulan doa yang saya baca adalah doa yang bersumber dari Al-Qur'an. Dan seketika itu saya katakan seketika karena hitungannya nggak sampai 1 jam Allah kabul. Saya yakin bukan karena saya, tetapi itu karena Allah, mungkin keikhlasan orang yang minta sama Allah ya, tapi melalui saya yang berdoa, dan saya tidak menceritakan kepada orang itu kalau saya sedang mendoakan dia. Allah Akbar. Mudah-mudahan setiap kali kita mendapatkan share cerita-cerita tentang doa itu menambah keimanan kita. Karena kan berat kalau misalnya al-haya'u minal iman, terus apa lagi an-nadafatu minal iman, walaupun atau huru minal iman gitu ya. Beratlah kalau kita harus bersuci, kita harus menjaga malu. Nah, minimal menambah keimanan tuh dari mendengar cerita-cerita tentang keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amin. Tat, doa favorit. Doa favorit yang enggak pernah ketinggalan. Ya tetap Rabbana Atina. Rabbana Atina fid dunya hasanah. Sama Robi Firli ya. Sama Robi Firli. Ya, tetap 2 itu karena yang pertama kan sudah mencakup, kalau kita melihat dari sisi kalimat Rabbana Atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, otomatis minta duit, minta rezeki kan juga di situ. Kalau sudah di dunia hasanah ya pasti nggak kelaparan kan. Jadi secara ini di sisi lain bahwa Rasul juga berdoa pakai itu untuk Robi Firli. Ya, saya adalah pengagum orang tua saya ya. Tat, bisa narasikan lah, deskripsikan atau apa ya, doa yang berhubungan dengan cerita lah atau pengalaman dari mana lah tentang 17 Agustus, doa yang berhubungan dengan 17 Agustusan. Kemerdekaan bangsa Indonesia, kalau kita lihat pembukaan Undang-Undang Dasar kan atas berkat rahmat Allah. Rahmat itu
ya rahmat kan, Bismillahirrahmanirrahim. Dan otomatis itu mengisyarahkan tidak lepas dari doa siapapun yang berdoa, karena di sini atas berkat rahmat Allah maka tentu yang muslim ya, yang muslim walaupun yang non muslim itu berdoa. Dan saya banyak mewawancarai orang veteran ya, veteran angkatan 45 yang selamat dalam peperangan. Saya wawancara tahun 2000-an, beliau masih hidup pada itu di daerah Bekasi. Doanya tidak panjang, tidak lepas dari kata Allahu Akbar di belakang dan tetap Bismillah di depan. Iya, saya ingat di Bekasi, saya lupa namanya, daerah Bekasi Utara, saya lupa namanya, tapi wajahnya ingat saya. Dia dari Kesatuan Siliwangi, bahkan saat ketemu beliau ini, saya lupa ya Allah. Beliau masih sehat, bahkan beliau masih mencontohkan beberapa gerakan bela diri ya, pada itu. Saya tanya, Mbah, kok panjenengan bisa selamat padahal panjenengan ada di garis depan ketika pertempuran? Pertama, dia tidak mengatakan doa, dia mengatakan pesan Bung Karno. Biar kami selamat, kami mengikuti pesan Bung Karno. Gitu. Apa Mbah pesan beliau? Alif tegak lurus, artinya apa Mbah? Hatinya diluruskan, jangan begini, jangan begini. Kedua, ya doa. Ya, nopo, apa doanya Mbah? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Itu dah. Bayangkan dalam agresi Belanda kedua ya. Agresi Belanda kedua, mereka dengan peralatan yang canggih, sementara pejuang kita dengan senapan apa adanya, bahkan mungkin hanya babu runcing ataupun ya senjata biasa saja, tapi Allah selamatkan di antara beliau ini satu. Saya waktu itu wawancara 5 orang yang masih hidup di Bekasi ya. Beliau menceritakan banyak hal tentang peperangan agresi Belanda kedua untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Satu yang saya ingat tadi itu doanya Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Saya katakan doa karena beliau mengatakan doa, walau sejatinya ini adalah basmalah dan kalimat takbir, tapi niat dia mungkin ikhlasnya untuk berdoa. Lah dari sini saya ada kisah yang sangat terkenal dengan kisah bambu runcing, yaitu terkait dengan 10 November ya, dengan peristiwa bulan November yang nanti ujungnya 10 November yang berawal dari 22 Oktober yang hari ini menjadi Hari Santri. Nanti kita peringati Hari Santri, yaitu dengan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama, di mana bangsa Indonesia yang masih merdeka baru sekitar 3 bulan sudah dijajah oleh nikah tentara sekutu. Di sini nanti ada peran ulama melalui resolusi Jihad Nahdlatul Ulama yang nanti ada nama seorang kiai sepuh yang abadi sampai hari ini, yaitu Kiai Subeki. Ada yang mengatakan Kiai Subeki. Saya tidak tahu yang benar yang mana. Di beberapa tulisan ditulis Subeki, ada yang nulis Subeki. Bisa saja Subeki karena beliau orang Jawa, daerah Temanggung, Parakan. Beliau dikenal sebagai Kiai Bambu Runcing. Nah ini kaitannya dengan perang yang nanti menjadi hari pahlawan 10 November itu. Para santri, para pejuang sabilillah, para tentara rakyat pada saat itu dikomando untuk menemui beliau untuk diijazah kesaktian, gitu gampangannya. Di samping nanti ada kiai dari Buntet Cirebon, ya Kiai Abbas yang mengijazah. Satu di antara kiai yang terkenal adalah Kiai Subeki. Doa beliau itu kalau kita baca, ada di bukunya Cak Anam itu, ya sama kayak tadi. Tapi di sini ada apa, Asmaul Husna satu. Bacaannya begini Ustaz. Bismillahi ya hafidu Allahu Akbar. Gak panjang. Bismillahi ya hafidu Allahu Akbar. Gak tegas. Walaupun mungkin ada yang meninggal ya, tapi sebagian besar Allah selamatkan. Dan faktanya Indonesia masih dipertahankan. Satu di antaranya dengan kekuatan doa Bismillahi ya hafidu Allahu Akbar. Pesan-pesan buat para pendoa. Ya tidak perlu dipesan ya, insya Allah beliau sudah paham lah tata cara berdoa. Tidak perlu dipesan lah, nanti saya menggurui mereka. Kalau mau pesan yang paling khusus kepada para pendoa, doakan saya, karena biasanya doa orang lain lebih manjur daripada doa saya sendiri untuk saya. Ya bener loh. Doakan saya mudah-mudahan tetap jadi orang istiqomah dalam kebaikan. Amin. Dan menjaga kata-kata supaya bernilai ibadah. Amin. Di pertemuan berikutnya kita akan ngobrol lagi #ibadah dengan Gus Ali, Cak Ali,
dengan Ustadz Ali. Apapun obrolannya, kemana gitu, yang penting nanti kita mendapatkan wawasan lagi. Terima kasih sahabat Baitul Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.